Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Amma ba'd. Bang Hadi Jamal serta keluarga besar yang saya muliakan dan sama-sama kita cintai, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, berkahan, panjang umur, serta kemudahan dari segala urusan. Yang baru saja menyampaikan tausiah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji An-Ali Tabat Ad-Da'i Allah Al-Mujahid Bisabili, semoga beliau sehat serta berkah ilmunya. Amin. Membawa acara Bang Ubay, sahabat saya waktu di Gunung Cimahi. Semoga Bang Ubay sehat, Bang Ujer dan Bang Idris dan beserta para jamaahnya, mudah-mudahan diberkahi Allah, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta para kiai, para guru, para piri suku, para abang-abang haji, para jamaah majelis silaturahim, dan juga para asatiz. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa wabil khusus yang terhormat dainya para pelawak, saya manggilnya Pak TB. Mudah-mudahan Bapak TB sehat, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 menit. 20 menit. Ini mati-mati mulus ya, apa ya? Hadirin para jamaah yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Erupsi Gunung Semeru telah menelan korban 30 jiwa. Mungkin masih ada lagi kalau cari-cari. Masih ada di sini belum banjir di daerah Pulau Sulawesi. Kemudian air naik ke darat, disebut banjir rob. Kemudian angin puting beliung di mana-mana. Kita yang ada di kota Tangerang, alhamdulillah baik-baik saja. Amin. Tapi janganlah kita menjustifikasi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Oh, boleh jadi musibah datang ke Gunung Semeru, orangnya banyak yang ingkar, belum tentu. Oh, ada musibah banjir, bisa jadi di sono masyarakatnya kurang ibadah kepada Allah, juga belum tentu. Yang jelas musibah demi musibah, bencana demi bencana, itu takdir Allah Subhanahu. Tinggal kita menyikapi bagaimana musibah itu menjadi pelajaran buat kita semua. Dan kita yang ada di kota yang jauh dari gunung, jauh dari laut, jauh daripada sungai-sungai yang besar, kita jangan merasa aman daripada musibah. Bisa saja digoyang gempa, kalau selama lama Tangerang dan sekitarnya 5 menit saja kita udah kalah takut. Betul-betul. Belum lagi umpamanya dihantam dengan angin puting beliung, itu pun kita bisa terjadi musibah besar. Artinya apa? Kita mengambil banyak pelajaran, saudara-saudara, ketika musibah itu menimpa belahan Indonesia yang memang bukan terjadi di wilayah kita. Lagi-lagi kita bersyukur yang ada di kota Tangerang, seraya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Syaratnya dua, supaya musibah dijauhkan oleh Allah dari bumi kita, supaya kehidupan senantiasa banyak membawa berkah, istri suami pada akur, anak-anak kita pada soleh dan solehah. Allah ingetin dalam Quran, apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum, maka senantiasa ingatlah kalian akan aku, nanti aku akan mengingat kepada kalian. Salat yang 5 waktu merupakan kewajiban sebagai wujud syukur diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Sesungguhnya saudara-saudara, bumi, langit, gunung, hutan, laut, dan semua yang ada di alam raya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, pada hakikatnya mereka ibadah. Hakikatnya mereka bertasbih, memuja dan memuji Allah tiap detik. Padahal mereka tidak ada tempat nanti di akhirat buat masuk surga. Tapi kurang bagaimana sayangnya Allah kepada kita, saudara-saudara. Kita disuruh zikir 1 kali 24 jam hanya 5 kali. Johor, dari Johor jauh ke asar, dari asar jauh ke maghrib, dari maghrib jauh ke isya, dari isya jauh sampai subuhnya jam 7. Saking jauh-jauhnya, tetap saja kita diperintah untuk bayar qadha salat sebagai wujud syukur atas dijadikannya kita sebagai makhluk yang mulia. Jadi sebetulnya bencana demi bencana terjadi, musibah demi musibah terjadi karena kurang kompaknya manusia dengan alam. Betul apa benar? Betul. Padahal alam tidak dijanjikan masuk surga, tapi mereka lebih takut dari manusia. Tapi mereka lebih takut kepada Allah ketimbang manusia. Allah ciptakan kita dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari Nabi Adam Allah mengutus para nabi, para rasul sampai jumlahnya 25. Itu pun belum cukup. Lalu Allah utus para sahabat yang 4, para imam yang 4, para wali, para ulama-ulama, para guru-guru, para habaib-habaib. Semuanya Allah bertujuan untuk menyelamatkan kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika selawat tadi dibaca, marhaban ya nur aini, marhaban jadal Husaini, Allah marhaban marhaban. Yang terlintas di wajah kita adalah wujud Rasulullah walaupun kita belum pernah berjumpa. Yang terlintas adalah akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah, nasihat Rasulullah. Dengan khusyuk kita membaca selawat kepada beliau, walaupun kita tidak melihat kehadiran beliau. Tadi insya Allah beliau Rasulullah hadir melihat kita semua. Amin. Sehingga dicatat oleh malaikat Sayyahin, kita ini termasuk orang-orang yang menjadi kecintaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pas kita adanya di rumah zuriyah Nabi, yaitu Bang Haji Jamal. Alhamdulillah. Jadi kekompakan alam dengan manusia, manusia dengan alam ini harus bersenyawa. Ketika kita nyampe ke pegunungan, begitu indah kita lihat gunung lagi baik. Sama kayak bini kalau lagi baik, dan usah-usah. Tapi ketika bini lagi ngamuk, percis kayak gunung Semeru, habis semuanya dah. Macam-macamnya bini ya. HP dibuka, ini foto sampah. HP dibanting, kunci motor dibuang, baju diturun-turunin. Tuh, ini kalau udah ngamuk sama kayak gunung Semeru.
maka baik-baiklah sama bini. Kalau punya duit kasih semua. Kasih. Amin. Amin. Kalau ada. Tapi jangan kena bang matanya, Ustaz. Bang Nebo mah dia mah suami takwa. Apa itu? Aku pemilih tua. Ya. Emang bapak-bapak, saudara-saudara, kita harus jadi suami takwa. Sebab bini tua adalah bini yang boleh dibeliin sama bapak emak. Iya. Seandainya mau kawin lagi, mohon izin sama dia. Syukur-syukur diizinin. Amin. Bacain jampe, sim terima kasih, sim pak. Dapat tuh kayak. Jadi bersenyawa manusia dengan alam, insya Allah musibah bakal terjadi jarang-jarang. Amin. Amin. Orang datang ke gunung bikin maksiat di gunung, betul? Orang datang ke laut bikin maksiat di laut. Saya pernah ke Gunung Bromo, itu orang yang hadir kira-kira ada 500 orang mah ada ya. Musola dibikin kecil banget ya, boro-boro harus bayar. Tapi waktu saya kemarin ke sono, masjid lagi dibangun. Ketika wudhu awak meriang, dinginnya minta ampun, suhu 19 derajat, kan dingin banget ya. Ngapain ke Gunung Bromo? Cuman pengen lihat matahari nongtok. Oh nongtok, nongol, sunset katanya sunset. Tapi mereka lupa, mereka ingin melihat matahari sebagai ciptaan Allah, tapi mereka lupa kepada yang bikin matahari, betul nggak? Saya perhatiin orang yang ada di sekitar Bromo paling sembahyang 100 orang dari 500. Bukankah itu sebuah kekuburan atas penciptaan Allah yang semuanya? Laut diciptakan untuk manusia, keindahan gunung untuk manusia, hutan untuk manusia, bumi untuk manusia. Cuman Allah minta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fazkuruni, ingat sama aku, ingat sama aku. Kalau kau ingat sama aku, nanti aku akan ingat sama kamu. Tiap-tiap segala macam bentuk kesulitanmu akan aku berikan pertolongan. Alhamdulillah. Di sini masih banyak yang pada punya utang. Ini mau utang semua. Iya. Hukumnya ngutang adalah kebutuhan. Tapi kalau doyan utang itu namanya ketagihan. Yang penting utang dibayar. Makanya sesudah membaca zikir dan membaca selawat, mudah-mudahan pulang dari sini utangnya lunas. Habis lunas utang lagi. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi musibah demi musibah baik yang menimpa sebuah daerah, sebuah kota ataupun masyarakat, termasuk musibah yang menimpa keluarga, bisa jadi lantaran kita lupa sama mengingat Allah Subhanahu. Lupa. Jadi kita diingatkan setiap malam Jumat Kliwon. Habis dari sini mudah-mudahan imannya pada naik. Subuhnya udah lagi kesiangan, jam 3 udah bangun. Amin ya Rabbal. Memang seharusnya jamaah majelis silaturahim itu perlu rajin begadang. Kata Umay Rama kan begini, begadang jangan begadang. Aye. Kalau tiada rokoknya, begadang boleh saja. Kalau ada samsunya. Asik. Begadangnya kongkong apa Haji Jamal mantep, ngomongin agama, ya nggak? Ngomongin para wali. Walaupun kita nggak sholat sunat, nggak tahajud, ngobrol sama Habib, ngobrol sama orang soleh, itu sama pahalanya dengan sholat tahajud. Allah. Kata anak muda, enakan ngobrol sama cabai-cabean Bang Haji. Iya, pedes. Pedesan lo, seringan apa cabai-cabean, pedesan. Coba beneran dong. Jadi mengingat Allah, nanti Allah akan mengingat kita. Jadi kesinambungan antara hubungan alam dengan manusia itu insya Allah akan menyelamatkan manusia itu sendiri. Kalau kita baca Quran banyak akhir ayat itu ujungnya afala taqilun. Apakah kamu tidak punya akal hai manusia? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala
tatadabbarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari setiap musibah demi musibah yang terjadi, hai manusia? Begitu kita diingetin sama Allah. Lagi-lagi setiap musibah yang datang jangan dibilang azab, sebab azab hanya ada pada zaman umatnya Nabi Lut, hanya ada pada zaman umatnya Nabi Nuh, dan tidak ada azab sesudah Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, dan tidaklah kami menurunkan azab di tengah-tengah manusia selagi masih banyak orang yang membaca istighfar. Nih kita sebagai peredam nih, peredam lingkungan yang ada di kota Tangerang, amin. Adanya orang yang malam ini lagi pada nyabuk, adanya orang ini malam ada yang pada zina, murka Allah diredam dengan adanya zikir di rumah Bang Haji Jamal. Alhamdulillah. Dicipta alat peredamnya Majelis Al Hidayah, di Pekojan alat peredamnya Majelis Bang Lebong Saung Sugalu. Baik-baik kalau Saung Sugalu kudu pakai pelindung, takut banyak tahun diantuk. Begitu bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi kita ini adalah pejuang, kita ini adalah mujahid yang menyelamatkan daripada sebagian umat Nabi Muhammad yang masih lupa kepada Allah Subhanahu. Jadi kita pejuang yang dikomandoi oleh guru kita Bang Haji Jamal. Selanjutnya kata Allah, washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar dengan nikmat-nikmatku. Kita yang jadi orang kaya, alhamdulillah, dengan kekayaan bisa bersedekah, bisa membantu orang-orang lemah, bisa menyantuni yatim yang ada di majelis silaturahim, alhamdulillah. Senang ya kan? Kemudian yang miskin juga alhamdulillah. Yang penting badan masih sehat, sebab sehat adalah nikmat yang paling berharga. Duit banyak tapi penyakitan, mauan mana miskin tapi sehat, ayo. Oh gak gomah, gua mau kaya, gua sehat, bini gua 4, mobil gua 5. Ada anak yatim, kasih duit tuh, juta, 2 juta, 3 juta, insya tuh idealnya kayak begitu. Tapi yang sakit pun gak usah putus asa. Sebab pada saat sakit kita enak banget nyebut nama Allah, betul gak? Ketika sakit, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, sakit amat ini pinggang. Banyakan naik. Semalam kan hujan gede banget ya. Ternyata itu banjir bukan hanya di Jakarta Utara. Di kasur-kasur banyak pada banjir. Ya. Lele lokal pada naik, lele lokal. Mengingkari nikmat Allah adalah sebuah kekufuran. Mensyukuri nikmat Allah walaupun kita nggak di rumah nggak punya apa-apa kayak orang-orang, itu adalah sebuah keniscayaan. Kita jadi manusia saja terus punya agama Islam, wajib bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu. Sebab sehebat apapun makhluk selain manusia kagak masuk surga, betul apa benar? Nih kita umat Nabi Muhammad, kunci surga udah dipegang. Jangan takut kagak masuk surga. Kita harus lebih promosi dibanding orang-orang Kristen. Lihat orang-orang Nasrani, seketika ada warganya yang meninggal dunia, apa kata dia? Dia telah di surga bersama Bapa. Mantap. Bapaknya punya surga. Kita nggak harus kalah sama mereka. Kata Nabi, orang yang mengucapkan di akhir hayatnya kalimat yang keluar dari lisannya la ilaha illallah, dia masuk surga walaupun sholatnya baru dapat seminggu. Atau seketika dia mati, kemarin-kemarin banyak maksiat, atau dia kafir sebelumnya, seketika sakaratul maut, kebetulan ada keluarganya yang membimbing yang muslim, kemudian dia mengikuti dengan hidayah Allah, keluar kalimat yang terakhir la ilaha illallah.
dijamin masuk surga. Apalagi tadi tahlilnya mantap. Dari pelan ke kencang, pelan lagi, kencang lagi. La illallah. Itu buat nyerang setan. Kayaknya setan pada apa namanya? Merah, Udah mau ke setan. Tapi sekarang setan balik lagi. Emang dia bakal ada kapok-kapoknya. Habib digoda, kiai digoda, ustaz digoda. Bocah kildul kagak. Digoda kita semua sama setan. Makanya habis bayar kita disuruh baca istighfar, disuruh banyak berdoa. Masuk WC ngedoa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC ngedoa lagi, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afa. Mau tidur baca doa lagi. Bismillah, Allahumma ahya wa bismika amut. Habis itu baca Fatihah 7. Baca Qul hu 7, Falaq Minas 7, baca Yasin 40 kali balik. Tidur kapan? Ya. Artinya nggak boleh lepas dari doa. Siapa yang luput dari doa, setan akan senantiasa menghampirinya dan menjerumuskan daripada jalan-jalan kebenaran. Pokoknya mah jamaah majlis silaturahim, insyaallah semuanya orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat kita masih jarang-jarang, tetap kita nanti bakal masuk surga. Walaupun sholat kita kadang-kadang keingetan yang lain-lain, dijamin bakal masuk surga. Senantiasa kita berharap dengan kebaikan Rasulullah, dengan selawat yang kita baca bukan hanya keras suara kita, tapi meresap ke dalam jiwa kita. Kita aplikasikan itu selawat dengan betul-betul mencintai, mentauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Belajar menjadi orang yang sabar. Insyaallah hidup kita bakal selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Wa izza'adzana rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jika kalian bersyukur kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku terus menerus. Amin. Bersyukur punya bini 1 dikasih 3. Jadi bersyukur punya mobil 1 ditambahin jadi punya mobil 3. Amin. Pokoknya mah kalau orang bersyukur disayang sama Allah, didoain sama malaikat. Alhamdulillah. Dia selalu ingat kepada Allah, tidak pernah mengkufur nikmatnya. Sebab kalau kita kufur 1 nikmat saja kita kufuri dengan hujan. Misalnya kita ngomong begini, buset udah hujan lagi aja. Itu kalimat kekufuran, jangan pernah terucap. Hati-hati, 1 hujan dibawa dari langit dunia sampai ke bumi oleh 1 malaikat rahmat. Awas, hati-hati. Makanya ketika lagi hujan gede ataupun hujan gerimis, banyak-banyak zikir bersama malaikat dan berdoa kepada Allah. Allahumma askina ghaisan mughitsa wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, jadikan ini sebagai hujan, sebagai rahmat, jangan Kau jadikan hujan sebagai penyakit. Amin ya Rabbal. Kan itu ucapan sehari-hari. Hujan lagi baik, mana mau besan. Apalagi orang hajat udah mesen sama Habib Jamal, mengaji yang 1 jangan sampai turun. Apaan? Hujan. Itu bulan apapun udah ngomong begitu. Harusnya gimana ngomongnya? Bang Haji Jamal mohon doa mudah-mudahan cuaca cerah. Itu yang beres kalimat. Cuaca cerah. Andai kata hujan berturun dipindahin sama mereka. Sebab ada jamaah majelis asik silaturahim yang mau hajat, sebab dia hajat duitnya boleh utang pinjam. Kalau hujan turun kegedean takut buat bayar tenda. Jadi mohonnya cuaca cerah. Jadi diolah lagi kalimatnya. Jangan sampai hujan turun. Itu namanya menolak rezeki, menolak rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi bersyukur kepada Allah nambah rezeki, kalau kufur bakal ngilangin rezeki. Ingat senantiasa kepada Allah, Allah nanti bakal ingat sama kita. Tiap-tiap kesulitan yang ada pada kita akan jadi kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al
Tiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di mana-mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selalu demikian adanya. Itulah pertolongan Allah, rahmat Allah buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah. Semoga guru kita Bang Haji Jamal sekeluarga dan seluruh jamaah majlis silaturahim sehat walafiat, panjang umur dalam doa, selamat berkah beruntung dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Di sini kita bersama-sama, nanti di surga bersama-sama. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.